tausiah dari Kang Dadan. Mangga Kang Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ke pangkok Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terereng doa semoga di sore hari ini Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Ya, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih bisa bersilaturahim, menjalin ukhuwah di bulan Ramadan ini meskipun diubah COVID-19 atau Corona ya, tidak jadi halangan. Ramadan tetap bulan yang mulia dan kita bisa jadi bersilaturahim melalui online ini. Ya, salah satu hikmahnya dari Ramadan ini di bawah Corona ya kita salah satunya Baiti Jannati Baiti Masjidi. Ya, menjadikan rumahku masjidku, rumahku adalah surgaku. Yang biasa sholat di masjid, nah sekarang kita menjadikan rumah kita ini menjadi masjid. Ya, jadi belajar menjadi imam, berkumpul dengan keluarga, saling salam-salaman, saling maaf-memaafkan. Mungkin itulah yang selama ini hilang ya, antara kita. Dengan kesibukan kerja, kesibukan yang luar biasa, sehingga melupakan keluarga. Justru keluargalah yang utama. Nah ini yang salah satu yang saya rasakan sama Abah, hikmah yang terbesar ya. Apalagi Abah ini kan Bang Toyib, sebulan sampai 2 kali ke Makkah ya Bah ya? Iya. Seminggu di rumah berangkat lagi. Bahkan bisa 2-3 hari ada di rumah sudah berangkat ke Saudi lagi. Nah dengan adanya ini maka bisa menjadi lebih dekat, dia lebih dekat dengan keluarga. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk renungan singkat ini sebatas sharing di sore hari ini, saya membacakan di surah Al-Baqarah ayat 187. Di surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, anni tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, aku akan mengabulkan setiap doa. Tidak adaan mereka yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di ayat ke-108 yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, anni tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, aku akan mengabulkan setiap doa. Tidak adaan mereka yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di ayat ke-186 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kedekatan Allah dengan kita. Dan ayat 186 ini ayat yang berbicara dengan kita. Ya, Allah lebih terasa dekat dengan kita. Itulah yang disebut dengan basirah atau hati nurani. Lebih dekat, lebih terasa dekat dengan kita. Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, bahwa setiap universal. Setiap orang akan mengangguk dengan anggukan yang sama. Jadi kalau ada 100 pertanyaan dilempar kepada 1000 orang, maka 1000 orang itu akan mengangguk dengan anggukan yang sama.
Ya, karena apapun manusia ini makhluk yang problematika, makhluk yang pasti punya persoalan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan kabulkan. Nah, kebanyakan dari kita apa? Kita meminta doa kepada Allah bukan yang terbaik menurut Allah, tapi terbaik menurut kita. Jadi kalau kita berdoa, ya sudah serahkan aja. Pasti Allah yang mengabulkan. Allah akan menerima doa seseorang di masa dan waktu yang tepat. Ada namanya TKP. Allah akan mengabulkan itu TKP atau KTP. K, yang pertama K-nya kabul. Kabul itu ya artinya kita minta A, Allah akan berikan A. Kabul. Yang kedua tunda, T-nya ditunda. Jadi kita mohon kepada Allah, bukan tidak langsung diberikan, tapi ditunda di masa yang akan datang, yang tepat. Ya, seperti anak kecil meminta motor, anak SD, kan pasti kita nggak akan berikan. Karena kita mengetahui mana yang terbaik. Ditunda sampai anak itu masuk kuliah. Setelah kuliah, akan diberikan. Nah, itu ditunda. Ada lagi diganti. Diganti dengan apa? Diganti yang terbaik. Saya sering menyebutkan anak kecil minta es krim. Minta es krim pagi hari. Anak kecil kan nggak tahu. Yang penting pandangan dia mah es krim enak aja. Mintanya pagi hari. Nah, kita sebagai orang tua nggak akan ngasih. Kenapa? Karena tahu kalau es krim dimakan pagi hari nggak baik. Diganti, diberikanlah susu. Kenapa? Karena susu adalah yang terbaik bagi anak untuk di pagi hari. Ini pengetahuan antara anak sama pengetahuan sama orang tua berbeda. Orang tua lebih mengetahui mana yang terbaik bagi anaknya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha tahu yang terbaik bagi kita. Pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bisa saja doa kita langsung Allah berikan. Yang kedua, bisa ditunda, ya, sampai di saat waktu yang tepat, atau diganti dengan yang lebih baik. Bahkan di dalam sebuah hikam diceritakan, Pak, ada seseorang masuk surga. Masuk surga kepada Allah ketika ditanya, apakah yang menyebabkan saya masuk surga? Kata malaikat, yang menyebabkan masuk surga adalah doa-doamu yang di dunia tidak dikabulkan langsung. Jadi ada orang minta doa kepada Allah di dunia. Gak Allah kabulkan. Satu pun tidak dikabulkan. Satu pun tidak. Ternyata itu Allah kumpulkan, ditunda. Dan itu menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan kau masuk surga, karena engkau selama di dunia meminta kepada Allah tanpa bosan, dan Allah nggak kabulkan di dunia, ditunda sampai engkau nanti, kau inilah yang menyebabkan kau masuk ke surga. Jadi jangan bosan untuk berdoa, selipkan doa, terutama doakan siapa? Doakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Itu yang jangan kita lupakan. Siapa orang yang telah berjasa? Karena syukur kepada Allah dan syukur pada manusia itu selalu beriringan. Yang paling berjasa kepada kita adalah ayah ibu kita. Itu yang pertama. Ya, almarhumah ayah ibu yang sudah berada di alam kubur ini berjasa kepada kita, dan jasa yang terbesar adalah menyebabkan kita menjadi muslim. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kita jadi orang Islam? Why, gitu kan? Jawabannya, karena kita lahir dari ibu bapak yang beragama Islam. Jadi ayah ibulah yang menyebabkan sebabiah kita menjadi muslim. Sebabiahnya itu sebabiah orang tua. Doakan
orang tua, doakan keluarga, doakan semuanya, dan kita yakin bahwa doa-doa kita akan Allah kabulkan di saat dan waktu yang tepat. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan ini juga Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya, maka jangan khawatir, Allah akan mengampuni semua dosa yang telah dilakukan oleh sesama manusia. Kita belajar dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berada di surga, lalu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu kesalahan. Maka Nabi Adam alaihissalam beristighfar ratusan tahun. Dan istighfar ya Nabi Adam ada di surah Al-A'raf ayat ke-123. Boleh juga dibaca oleh kita, yaitu Rabbana zolamna angkusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wahai Tuhan kami telah zalim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni, jika Engkau tidak mengasihi, kami termasuk golongan orang yang rugi. Jadi etika para nabi zaman dahulu kala, kalau ada masalah, itu nggak pernah menyalahkan siapapun. Yang dia salahkan adalah diri sendiri. Rabbana zolamna, kami telah zolim terhadap diri kami. Begitupun dengan Nabi Yunus alaihi salam. Ya, cerita sangat masyhur ketika di dalam perahu, perahunya kelebihan muatan, sehingga harus ada satu yang turun. Supaya adil, maka dikocok, namanya yang keluar itu harus turun. Persis kayak arisan. Arisan kan dikocok, kalau arisan dikocok kan dapat duit. Ini enggak, dikocok harus turun ke laut. Begitu dikocok 3 kali keluar, ya Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus pun turun. Ditelan sama ikan, Nabi Yunus alaihissalam selama ditelan dalam ikan, di dalam perut ikan, dia melafalkan istighfar dan diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk golongan yang zalim. Jadi para nabi mengakui ini kesempatan terbaik bagi kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kata Allah, hal min taibin fa'atubu alaih. Adakah orang yang bertobat di bulan Ramadan? Aku yang beristighfar, aku akan terima istighfarnya. Insya Allah rahmat dan ampunan Allah sangat lebih daripada dosa hambanya. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat tetap di rumah saja, perbanyak ibadah di rumah, perbanyak baca Quran di rumah, jadikan sekali lagi baiti masjidi, rumahku masjidku, baiti jannat, rumahku surgaku. Semoga nanti kita bisa ke surga bersama keluarga besar kita. Ini saja dapat saya sampaikan sebatas sharing. Merasa bahagia bisa bergabung, diundang dengan keluarga besar Al-Hamamudiyah. Tidak menggurui, tadi berbagi ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma gfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Dan. Ayo terima kasih yuk. Ya, sama-sama. Amin. Salam, selamat berbuka. Ibu Dimyot. Arama terima kasih. Ya, sama-sama. Dimyot. Arama terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, salam dulu. Ya. Kita jumpa lagi. Salam
Dinda. Dinda, enggak. Libur kan. Oh. Ada libur.